Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabran dari jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember, asal dari Sulawesi Selatan, asli suku Bugis, dan belum bisa bahasa Jawa. Jadi kalau ketemu sama saya, jangan coba-coba pakai bahasa Jawa, karena saya belum paham. Sudah ada korbannya satu, mahasiswa. Dia WA saya pakai bahasa Jawa. Saya balas, kamu tidak masuk pas saya perkenalan. Dia balas lagi dengan bahasa Jawa yang lebih halus. Saya tambah pusing, saya WA lagi, saya balas lagi. Temui saya sekarang. Dia balas lagi pakai bahasa Jawa. Pusing saya. Saya ikut open mic ini bukan karena terpaksa, tapi karena saya mau berkontribusi di acara Disnatalis kampus tercinta kita ini. Tepuk tangan dulu. Apalagi surat tugasnya sudah turun atau sudah ditandatangani oleh sama kajur saya. Kalau kajur saya minta, mau tidak mau saya harus laksanakan. Jangankan saya, direktur pun nurut kalau beliau yang minta. Jelas istri beliau. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat Disnatalis Politeknik Negeri Jember yang ke-33. Andaikan diumpamakan seorang wanita dengan umur 33 tahun dan belum menikah. Karena biasanya perempuan yang belum menikah itu di umur 17 sampai 20 tahun dia menginginkan laki-laki yang ganteng dan kaya. Di umur 20 sampai 30 tahun dia menginginkan laki-laki yang mapan. Sedangkan jika umurnya sudah 30 sampai 40 tahun, dia menginginkan asalkan laki-laki. Yang penting ada yang datang deh. Mulai pasrah umur-umur seperti ini. Beda dengan laki-laki. Laki-laki selalu konsisten. Mulai dari remaja sampai kakek-kakek, dia tetap menginginkan wanita yang muda dan cantik. Benar, bapak-bapak? Oke. Tapi beda dengan Politeknik Negeri Jember. Yang sudah umurnya 33 tahun ini. Kemampanannya sudah luar biasa. Apalagi sudah melakukan perkawinan massal dengan Dudi, dunia industri. Tapi saya tidak melakukan perkawinan massal juga untuk pegawainya dengan Duda. Berhubung masih masa pandemi seperti ini, kita belum tahu kapan ujungnya selesai. Maka kita harus nikmati dan syukuri. Jangan cuma lihat toh dari sisi negatifnya, tapi lihat juga dari sisi positifnya. Kita bisa sama-sama keluarga di rumah terus. Sampai-sampai istri positif lagi. Tapi bukan positif corona ya. Tapi yang paling menguntungkan pandemi ini adalah mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa kuliahnya tidak harus ke kampus. Hanya kuliahnya di rumah. Bisa rebahan, walaupun belum mandi. Yang penting rapi bagian atasnya. Tapi saya pernah kuliah ke mahasiswa. Saya suruh berdiri semua. Nah, disitulah ketahuan. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai sarung. Dulu mahasiswa kalau bolos tidak masuk kelas. Tapi sekarang kalau bolos cukup matikan kamera, matikan mikrofon, aman. Selesai. Sejak kuliah online ini banyak sekali mahasiswa mengadu ke saya. Mulai dari jaringannya lemot, mati listrik, laptopnya lemot. Bahkan ada yang mengeluh kebanyakan tugas. Pak, hari ini sudah 4 dosen Pak yang masuk. Masing-masing ada tugasnya Pak. Jadi kami harus mengerjakan 4 tugas Pak. Saya cuma tanggapi dengan bijak. Selama kamu masih dikasih tugas dan pekerjaan, kamu harus bersyukur dan nikmati. Kenapa? Karena saat inilah Anda tinggal duduk mengerjakan tugas yang dikasihkan dari dosennya. Ada saatnya nanti ketika kamu selesai kuliah, kamu yang akan nanti mencari tugas dan pekerjaan. Pak, ada pekerjaan yang saya bisa kerjakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak. Tapi ingat, kamu lulusan Politeknik Negeri Jember nantinya, yang memiliki kualitas jauh lebih baik dari kampus-kampus lain, pasti akan mudah diterima di tempat kerja. Kenapa? Karena mahasiswa kita dibekali dengan cara bekerja yang lebih baik. Karena kita menerapkan praktek lebih banyak daripada teori. Kita selalu terjun langsung ke lapangan. Tapi selama pandemi ini, kita tidak langsung lagi ke lapangan. Kita terjunnya secara virtual. Kalau di prodi saya keliling rumah sakit, ya kelilingnya secara virtual. Dan membayangkan masuk UGD, membayangkan masuk rawat jalan, membayangkan masuk rawat inap. Kita hanya membayangkan semua. Yang membuat saya heran dan bingung selama ini adalah tatap muka terbatas atau TTM terbatas. Mahasiswa masih dikasih pilihan, mau luring atau daring. Ya, mahasiswa yang keenakan di rumah ya pilih daring. Mahasiswa yang bosan di rumah karena banyak kerjaan ya pilih luring. Tapi hanya sebagian kecil toh yang memilih luring. Dari 50 mahasiswa, 150 mahasiswa, hanya 5 yang pilih luring. Jadi kita harus mengajar 2 kali, ngajar 5 orang di kelas, ngajar 140-an secara daring. Capek kan, Pak, sebagai dosen. Saya pengennya langsung menghadap ke Pak Direktur. Pak, 5 orang ini, saya privat aja deh Pak, saya datang ke kos-kosannya. Tapi bahaya juga, nanti naik berita lagi. Seorang dosen datang ke kosan mahasiswa. Ditanya ngapain? TTM Pak. Apa itu? Teman tapi mesra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.